Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya masih diberi umur panjang dan alhamdulillah sehat. Semoga dimudahkan segala urusan dan dilancarkan segala usaha saya. Amin. Teman JL dimanapun Anda berada, kemarin kan saya bilang ya bagi pemula yang mau jualan warung, bahwa jualan warung itu memang mudah dan tidak perlu modal besar tapi punya keinginan. Cara mudah itu bukan berarti kita kayak seperti membalikan telapak tangan ya, enggak instan. Jadi kita perlu proses. Kenapa kok katanya gampang, mudah, nggak perlu modal gede? Iya, nggak perlu modal gede saya. Bagi awalannya, kita yang penting punya niat dulu yang kuat. Kan kemarin udah saya bilangin, sama mantepin dulu niatnya pengen jualan, jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah saya pasti buang-buang modal. Kalau buang-buang modal kan mubazir ya. Tapi kalau seandainya kita bener-bener pengen ngewarung, pasti kita udah siap dalam artian apa? Kita akan siap menanggung akibat ataupun sebab yang kita lakukan. Misalnya, karena tidak semua orang bisa berhasil ya dalam warung ini, kecuali hanya orang-orang yang benar-benar gigih, benar-benar ulet, terus semangat, dan selalu mencari ide-ide yang bisa memajukan warungnya itu sendiri. Oleh karena itu saya saranin ya, misalnya saya niat udah lama, malahan mah kalau modal insya Allah saya ada, tapi mulainya di mana? Soalnya deket rumah saya itu banyak warung tapi saya tetap pengen warung, soalnya tempatnya strategis. Tapi saya mau mulainya gimana ya? Oke saudara, temanku ya, gini, kita apalagi udah ada niat udah lama, terus punya modal, tapi kita gak enaknya kenapa? Karena mungkin yang jualan atau deket rumah kita, atau mungkin tetangga kita, bahkan mungkin saudara kita. Nah, tapi kalau memang kita udah niat usaha ya, tidak ada halangan ya semua itu. Apakah itu tetangga, saudara, kalau kita niat usaha. Karena nanti yang mengembalikan pembeli itu bagus baiknya yang jualannya adalah pembeli juga. Jadi kita harus paham itu ya. Jangan muter-muter di situ dulu ngomongnya, kasih saran langsung. Oke, saran langsungnya gini caranya. Misalnya kita nih ibaratkan dijepit oleh dua warung, ibaratkan ya, tapi kita tetap pengen ikutan nih di tengah kita ini, karena yang lain juga rame, saya jadi kepengen gitu. Bukan berarti kita ingin saingan ngalahin mereka ya. Kita ingin usaha gitu ya. Caranya begini saudaraku, kita mulainya dikit-dikit, jangan langsung pengen rame. Lama dong, nanti saya keburu habis modal keburu habis. Kita harus tahu awalan jualan itu jangan yang cepat habis ataupun cepat busuk. Awalannya saya kata awalan. Terus jualan apa kalau awalan itu jualannya? Tak dulu ya, itu nanti. Kan misalnya kita mau jualan baru pertama, baru awal lah,
sedangkan yang jualan di depan kita ada, di pinggir kita ada, tapi kita tetap pengen jualan nih. Udah pokoknya udah kuat, udah mantep banget deh, pokoknya harus jualan. Mereka juga rame, sini rame. Daripada kita misalnya nyari usaha di tempat lain, alangkah baiknya rumah kita dimanfaatin untuk jualan. Saya saran Hendar ini sarannya ya, saran saya, kita buka pelan-pelan, terus jangan rame dulu. Kalau kita rame bahaya, nanti bisa kena spam. bukan itu maksudnya. Nanti kita kalau langsung rame, maka kecemburuan sosial akan tumbuh sangat pesat, dan itu sangat akan berbahaya terhadap warung kita. Masih mendingan kalau misalnya dia negur ataupun dia ngomong secara baik-baik. Takutnya kan ada sekarang ini secara halus, apakah dengan jampe-jampe atau mungkin dengan sihir. Nah, itu yang ditakutkan ya. Makanya kalau umat Islam itu kan sebagai muslimin harus sering ngaji di rumahnya, baca ayat Al-Quran, itu baca jaga itu ya, jaga sihir, pokoknya menjaga dari perbuatan orang-orang jahat. Intinya itu. Kembali lagi ke pembahasan tadi ya. Kok nggak langsung rame, harus sepi dulu. Iya, saat kita sepi, nah ujian kita di situ, ujian yang paling berat di situ. Nggak apa-apa, kita tampil aja, jangan malu-malu, jangan ngumpet, buka aja warung, buka. Apa yang pertama dibuka? Kita di situ misalnya beli es seduh ya, kayak teh sisri ada di warung saya juga, kayak teh sisri, pokoknya warung minum yang diseduh, kayak pop es jangan dulu, terlalu berat. Tes sisri dulu, yang penting kita udah memperlihatkan bahwa kita ada niat buat buka warung. Terus misalnya kayak duni, kayak gini, pewangi. Di situ misalnya kita belanja, taruhlah 3 lembar, dicampur 3 lembar sampo, sabun, terus apa lagi ya, bentar, mie boleh masuk, mie tapi jangan banyak, cukup 5 atau 10 tapi campur. Terus gimana langkah selanjutnya? Nanti dulu ya, jangan terlalu panjang, harus disambung. Ini juga baru tutup warung, capek, ngantuk, besok lagi ya, supaya lebih seru lagi, lebih menantang lagi. Oke, terima kasih yang sudah lonceng. Hendar, dukung Hendar terus ya, supaya lebih semangat untuk mengupload video-video yang mungkin sedikit bermanfaat ya. Karena saya cuma mengandalkan pengalaman, bukan ilmu. Saya nggak punya ilmu, pengalaman doang, pengalaman jualannya. Ya mungkin bagi yang misalnya suka dengan video saya, silahkan subscribe, dukung. Tapi kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah ditonton, nggak usah di-subscribe, nggak apa-apa. Tapi saya saranin ya, kita saling dukung. Apalagi kita sebagai manusia, apalagi misalnya kita ini orang pengen usaha tapi bingung, mungkin video ini bisa menjadi solusinya. Dan dukung saya biar tambah semangat untuk mengupload dan membagi pengalaman saya. Cukup sekian, tolong subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.